warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah salat fardu isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, hadirin. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Telah banyak memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik dan hidayah berupa nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak salawat, kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita ini untuk puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau kita lihat hadirin di dalam Al-Quran, seluruh perintah-perintah Allah ini diperuntukkan hanya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan anak keluarga dan anak istri kalian, ahli keluarga kalian daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai kalian orang-orang beriman, bantulah agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu yang namanya kekuatan daripada iman. Hatta hadirin, kita mau masuk rumah untuk mengucapkan assalamualaikum itu perlu yang namanya kekuatan iman. Kadang kita hadirin karena iman kita lemah, masuk rumah pun kadang kita malas mengucapkan salam. Atau kita mau makan, baca bismillah, itu pun perlu daripada kekuatan iman, hadirin. Jadi iman dengan Islam ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang Islam belum tentu beriman, tetapi orang beriman sudah pasti Islam. Kalau kita tengok sekarang Bapak Ibu sekalian, banyaknya yang menistakan agama Islam itu sendiri ya KTP-nya Islam. Mungkin baru-baru ini kalau kita tengok kan di YouTube, di media sosial yang lagi viral, yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, makan B2. Kita tidak bermasalahkan mau dia mau makan B2, B3, B4, terserah dia. Tetapi hadirin, dia mengaku Islam, baca bismillah pula lagi dia makan. Ini betul-betul penista agama. Kenapa hadirin? Karena dia cuma Islam aja.
tetapi hakikatnya dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang kafir itu Bapak Ibu sekalian, mereka ini banyak berbuat kebaikan. Kalau kita tengok bulan puasa, kadang banyak orang itu nyumbang ke masjid, ngasih beras, sembako dan sebagainya. Ada juga kita tengok ngasih anak yatim. Ada juga kadang kita tengok orang di luar Islam ini membantu daripada pembangunan pondok pesantren. Tetapi karena mereka ini tidak beriman Bapak Ibu sekalian, seluruh kebaikan-kebaikan mereka ini Allah Ta'ala balas hanya di dunia ini saja. Makanya semakin banyak mereka ini membantu orang Islam, bangun masjid, sedekah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala balas di dunia berupa dengan banyaknya harta benda, kekayaan, sehingga nanti di akhirat mereka nggak bisa lagi menuntut daripada haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sabdakan, ya Ibnul Khattab, la yadkhulul jannah ilal mu'minun. Wahai putra Khattab, yaitu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar yang pada hakikatnya adalah untuk kita ini Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah ilal mu'minun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Jadi kita bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melahirkan kita ini sebagai orang beriman kepada Allah. Maka untuk itu iman kita ini mesti kita usahakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai kalian orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Bapak Ibu sekalian, iman kita ini mesti kita usahakan. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, ada orang bilang, Ustadz iman kita naik turun. Kalau iman kita naik turun Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masih mending. Tetapi kata Nabi, iman umat akhir zaman nanti dia keluar masuk. Dalam sebuah hadis sahih Nabi sabdakan, badiru bi amal solihah, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Kalau kita niat mau sholat duha. Kalau nggak nanti dah habis waktu duha. Niat kita mau baca Quran, segera baca Quran. Kalau nggak nanti habis waktu kita. Fasatakunu fitanun, sebelum datang fitnah kata Nabi. Kaqita'il laili muslim, yang mana fitnah itu saking dahsyatnya kata Rasulullah seperti potongan malam gelap gulita. Maksudnya ini orang-orang gak mengerti lagi yang mana hak, yang mana batil, sehingga orang pun beranggapan yang batil itulah hak, yang hak inilah batil. Kalau dahulu zaman sahabat satu orang gak sholat dihukum. Kalau sekarang orang gak sholat udah biasa. Wanita buka aurat kena hukum. Sekarang udah biasa wanita buka aurat, pacaran dan sebagainya. Jadi yang batil ini seakan-akan benar ya. Tetapi hari ini apabila ada orang benar-benar menegakkan yang hak, amar ma'ruf nahi mungkar, wah itu Islam radikal, macam-macam, ditangkap dan sebagainya. Nah sampai seperti itulah fitnah dahsyatnya kata Rasulullah. Maka pada saat itu manusia yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari beriman, sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Keluar masuk imannya. Apa penyebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia, mendahulukan dunia daripada agama. Bukan Bapak Ibu sekalian kita ini dilarang untuk mencari dunia, bekerja, bukan. Kadang orang salah paham. Pernah saya diundang pengajian di karaoke Milo di Simpang Juanda. Jadi ada satu orang ibu itu nanya, Ustadz kalau kita ingat mati aja gimana kita mau kerja gitu. Gak semangat lah kita kerja. Sementara kita kan perlu kerja, perlu biaya untuk hidup. Mau naik haji pun kita perlu duit gitu. Jadi saya bilang nggak kayak gitu juga Bu.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi waktu kita bekerja, yuk udah semangat. Mau kerja 8 jam, 12 jam, 24 jam terserah. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Nah, ketika azan berkumandang, ketika bulan suci Ramadan, kalau azan berhentilah bekerja, sholat kita dulu. Kalau bulan suci Ramadan, puasa kita. Kalau malam tarawih kita. Sehingga Allah katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunia dan agama seimbang hadir. Jadi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan beramallah kalian, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seakan-akan kamu akan mati esok hari. Kalau kita lah udah diponis, Bang Ablil besok akan dihukum pancung, kira-kira gimana? Puasa kita kalau bisa sholat terus, berzikir terus, baca Quran terus. Nah begitulah kita ini. Kita ini semua ini tinggal menunggu saja. Menunggu apa? Menunggu eksekusi daripada malaikat maut. Masalahnya kita nggak tahu. Makanya ketika kita bekerja bersemangat, namun ketika perintah Allah datang kita bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan suci Ramadan inilah Bapak Ibu sekalian, ada suasana agama, sehingga kadang kalau kita tengok terkejut kita. Itu preman lontong kok ke masjid, padahal kreak kali orang ya, preman lontong ya kan, namanya preman lontong biasa ya, tengik, tapi bulan suci Ramadan ke masjid ya. Kenapa? Karena ada suasana agama. Maka hadirin, perbanyaklah kita ini bersama orang-orang soleh, yaitu di masjid. Perbanyaklah membaca Al-Quran, sholat malam, tadarus, dan beristighfar menjelang sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, sehingga sampai akhir hayat kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam mentaati perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.